Apa kata Nabi? Lebih kurang bahasanya, bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang kalian bertanya-tanya kenapa aku meningkatkan amal ibadah, kenapa aku berpuasa. Sebenarnya bulan ini bulan yang agung, tidak seperti yang kalian bayangkan, kata Nabi. Kalau bulan Rajab memiliki keistimewaan, maka bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan. Sampai bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program Sembang Songkok Tinggi, bukan sembang kosong tapi berisi. Jadi kepada tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, kita menjalani satu program bual bicara seperti biasa dengan tajuk-tajuk yang cukup hebat-hebat sebelum ini. Dan kita akan cuba cari tajuk yang mendatang yang lebih bersikap santai. Jadi kali ini pada saya lah dan juga pada anaknya Piah. Jadi kita akan mengupas satu tajuk yang sering orang perkatakan, iaitu apa tajuknya? Menanti di gerbang Ramadan. Berdebar ingatnya menanti di gerbang perkahwinan. Itulah. Jadi kepada tuan-tuan dari sekalian, semoga dapat terus kekal hingga ke penghujung rancangan, kerana banyak yang perlu kita timba, yang perlu kita berkongsi pada kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share and subscribe seperti mana yang telah tertera di skrin anda. InsyaAllah semua kita dapat manfaat dan kita kongsikan manfaat itu bersama dengan yang lain, insyaAllah. Dan hari ini Bapak dan juga dan juga para penonton, kita datangkan jauh, kita terbangkan jauh. Nama penerbangan. Boleh juga terbang, boleh juga tak terbang pun. Diterbangkan pun boleh. Tak terbang pun boleh. Boleh kita bawakan jauh tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Fahmi Nasution yang juga merupakan lulusan Usul Fiqh Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abon, Kak siapa saya panggil nih? Ya, boleh Kak apa pun boleh, Kak Amy boleh, Kak Sofia boleh. Kak Sofia ya, Kak. Anaknya. Oh, anaknya. Anaknya. Oh iya. Oh. Jangan macam-macam. Saya baru tahu. Tapi tak apa, dalam hal ini kita boleh orang kata sembang-sembang santai je lah Ustaz. Kita anggaplah. Okeylah Ustaz, kita pendekkan cerita. Yang ceritanya pendek, yang cakap pun lebih kurang juga. Jadi kita pendekkan cerita ni Ustaz. Orang katalah, biasa kita dengar bulan Rejab ni adalah bulan untuk kita bercocok tanam. Bulan Sya'ban ni pula bulan untuk kita menyirami tanaman. Bulan Ramadan kita menuai hasil tanaman. Jadi cukup cantik disusun begitu, dari tanam, kita baja, kita siram, kita tuai. Apakah dia punya makna yang tersirat dan tersurat bercocok tanam, dan juga persoalan rohani kita untuk menghadapi bulan Ramadan tu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terus kepada jawaban ke macam mana? Terus ya, terus ya. Saya nak perkenalkan diri, jauh datangnya ni, supaya penonton kita pun ada yang berbagai-bagai. Ustaz asalnya dari... Saya asal sebenarnya dari Medan. Oh. Dari Medan. Ya. Cuman berdomisili keluarga semua di Pekanbaru. Ya, bukan Medan Tengku Abdul Rahman. Betul. Dengar cakap pun dah tentu Medan Indonesia. Di Indonesia, betul. Ya. Ada istilah memang kalau tak kenal maka tak sayang ya Bang Abon ya. Betul. Jika tak sayang maka tak memiliki, ya. Iya kan? Nah, sebelumnya perkenalkan pertama kali saya Muhammad Fahmi Alfian Nasution ya. Saya pelajar daripada Indonesia, belajar di UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Rasanya itu sajalah perkenalan kita ya. Kalau kita ditanyakan ya, bahwasanya bulan Rajab itu dikatakan bulan untuk bercocok tanam ya, menanam artinya. Manakala bulan Sya'ban bulan untuk kita menyiram hasil tanaman itu. Sementara bulan Ramadan disitulah kita memungut hasilnya, menuai ya, memanen, paham tak istilah memanen? Memanen, memungut hasil buah itu. Ya, menuai ya. Menuai. Sebenarnya ini
mengutip perkataan salah seorang ulama, Bang Abon, Kak Sofia, daripada Afghanistan. Beliau berkata lebih kurang bahasanya seperti ini. Syahru Rajabin, syahru zar'i. Ya. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Ya. Manakala syahru Sya'ban, syahru saqiz zar'i. Bulan Sya'ban pula bulan untuk menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan, syahru hisadiz zar'i. Dan bulan Ramadan pula lah, disitulah baru kita memungut, memanen, mengambil hasil tanaman tersebut. Jadi selama 1 bulan penuh kita menanam, ya. Selama 1 bulan penuh kita menanam, kita melatih diri, ya, menempa jiwa, membiasakan jasmani dan rohani untuk beramal saleh. Maka ketika datang bulan setelahnya, kita hanya tinggal merawat. Dalam artian masuk bulan Sya'ban, ya, di mana kita menyiram, disitulah kita merawat. Kalau adalah satu amalan contohnya yang dianggap berat untuk dilaksanakan, atau bahkan mungkin dipaksakan, ya, untuk dikerjakan, contoh mungkin kita sebutlah salat malam atau salat tahajud, ya. Biasanya ini kita yang biasanya pada bulan-bulan sebelumnya kita lena tertidur, ya, tertidur dengan pulas, tapi ketika masuk bulan Rajab, kita memaksakan diri untuk bangun. Kita memaksakan diri untuk bangun untuk melaksanakan sholat malam ini tadi, sholat tahajud kita sebut. Yang pada awalnya kebiasaan, ya tak apa-apa. Artinya dipaksakan dulu, awal-awalnya tak apa. Lama kelamaan dia akan menjadi terbiasa. Ya. Sebagaimana pepatah orang Minang mengatakan, tahu Kak Abon pula, Bang Abon dan Kak Sofia tahu orang Minang? Iya. Tahu kan? Orang Minang pernah mengatakan, apa katanya? Alah biso karano biaso. Alah biso karano biaso. Jadi pekerjaan itu boleh kita kerjakan dengan mudah, itu biasanya karena sudah terbiasa. Datang pula orang Jawa, ya, mengeluarkan pepatah yang hampir sama maknanya. Apa katanya? Witing tersno, jalaran soko kulino. Witing, bukan waiting menunggu. Ini bahasa Jawa lah, kan? Witing tersno, jalaran soko kulino. Yang maksudnya timbulnya rasa cinta itu biasanya karena sudah terbiasa. Dan Ustaz, orang kampung saya pula cakap fake it till you make it. Maknanya mula-mula tu kita macam fake kan. Kita mungkin buat sebab apa kita terpaksa. Tapi kita fake it till you make it sehinggalah dia terbiasa. Kita buat. Mungkin rasanya orang Minang dan orang Jawa pun mengambil daripada situ lah maknanya tu. Saya yakin. Saya rasa gitulah. Lebih kurang lah. Jadi kita lanjut pada topik ini pula. Jadi selama 1 bulan penuh, ya, kita membiasakan diri pada bulan Rajab, maka pada bulan Sya'ban kita hanya tinggal membiasakan diri. Itu inti daripada perkataan orang Minang dan orang Jawa tadi. Jadi bulan Sya'ban ini pula adalah bulan yang datang sebelum bulan Ramadan. Kita tahulah ma baina Rajabin wa Ramadan, yang datang di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Disinilah pada bulan Sya'ban inilah kita merawat, ya kan? Kita merawat tanaman itu. Tanaman apa? Berbentuk amal soleh. Kita tanam, kita rawat, ya, kita suburkan dengan cara menyiram, ya, menumbuhkan, dan berusaha menjauhkan tanaman yang berbentuk amal soleh ini daripada penyakit-penyakit yang sekiranya dapat merusak kesuburan amal ibadah soleh itu, ya kan? Sama seperti tanaman biasalah. Biasanya kalau kita menanam itu seharusnya dirawat, diberikan baja, ya, disiram. Ya, diberikan pelindung lah supaya tidak ada tidak ada hama, bahasa saya bahama yang dapat merusak tanaman tersebut. Apa penyakit-penyakitnya? Banyak macam. Ada namanya yang biasa terjadi lah di kalangan kita biasa, umat manusia biasa. Apa itu? Seperti ria. Ria, ingin menunjuk-nunjuk, ya. Dia ingin menunjuk-nunjuk bahwasanya dia orang yang abid, orang yang ahli ibadah, ataupun dia orang yang alim, ya, ingin menunjuk-nunjuk bahwasanya dia orang yang berilmu, lebih kurang begitu, yang bersedekah ingin menunjuk-nunjuk. Ini adalah penyakit yang sekiranya dapat merusak tanaman amal ibadah yang telah susah-susah kita tanam pada bulan Rajab. Ada lagi penyakit yang lain, seperti contohnya sum'ah. Sum'ah ini ingin selalu didengar, ya. Ini biasa ini kadang ini dalam suatu perkumpulan contohnya. Mikrofon tuh hendak dia terus yang pegang. Ini penyakit. Artinya dia ingin didengar, tapi dia tidak mau mendengar orang lain. Ini kan bahaya nih masalah yang orang seperti ini.
ya kan? Dia mau didengar tapi dia tidak mau mendengar orang lain. Betul. Ini penyakit. Ada pula, betul. Iya, betul. Di kalangan masyarakat, ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Ada pula penyakit yang namanya hawa nafsu. Ini biasalah, memang penyakit yang terberat ya bagi umat Islam dan bahkan bagi seluruh manusia sebenarnya, penyakit hawa nafsu. Ada pula penyakit rasa berat dan rasa malas yang sekiranya dapat memang merusakkan ya amal ibadah yang telah kita tanam pada bulan Rajab. Di samping itu, sekarang bagaimana kita cara merawat? Sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Bagaimana kita cara merawat tanaman-tanaman ini agar tumbuh subur? Nah, sehingga nanti pada bulan setelahnya kita dapat memungut, ya, memanen hasil daripada tanaman-tanaman tersebut. Yaitu dengan berbagai macam cara. Seperti contohnya, karena ini berbentuk tanaman amal soleh, maka tentu harus diiringi, disirami dengan air keikhlasan. Nah, ini perlu. Apalah artinya amal ibadah tanpa keikhlasan? Itu yang perlu. Kemudian yang kedua, setelah kita sirami dengan air keikhlasan, ya, diperkuat dengan atau ditaburi baja di sini ya, dipupuk, bahasanya dipupuk, diberikan baja dengan kesabaran. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan maksiat. Nah, di samping itu pula diperkuat dengan istiqomah. Ya kan? Setelah itu barulah dipelihara semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya sampailah pada bulan Ramadan di mana kita memungut, memanen hasil daripada tanaman-tanaman yang telah kita tanam pada bulan-bulan sebelumnya berupa pahala yang dilipat gandakan oleh Allah ganjarannya bagi orang yang melaksanakan amal ibadah. Begitu lebih kurang Bang Abon dan Kak Sofia. Itu dia, insyaAllah mukadimah yang cukup cantik. Punya tersirat dan tersurat, itulah rohani dan jasmani yang kita nampak dan tak nampak. Betul. Zahir dan batin. Itu dia. Okey. Tadi Ustaz cerita berkenaan dengan bila kita masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebelum kita nak masuk kepada bulan Ramadan, dalam bulan Sya'ban tu sendiri ada nisfu Sya'ban. Apa yang dimaksudkan dengan nisfu Sya'ban itu dan apa yang perlu kita ambil daripada nisfu Sya'ban itu, Ustaz? Baik. Kita telah mengetahui bersama ya bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia ya bagi umat Islam. Ada seorang sahabat yang mulia, sahabat Nabi SAW. Beliau bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Beliau pernah meriwayatkan hadis yang di dalam hadis itu mengandungi kebiasaan-kebiasaan Nabi ya ketika masuk bulan Sya'ban. Dan Nabi juga mencontohkannya langsung kepada kita bagaimana beliau meningkatkan amal ibadahnya pada bulan Sya'ban khususnya. Sehingga karena para sahabat melihat keunikan-keunikan yang dilakukan Nabi pada bulan Sya'ban itu, sehingga para sahabat pun bertanya-tanya, ya, merasa keheranan. Padahal Nabi telah melakukan amal ibadah yang cukup tinggi juga, ya, yang cukup kuat pada bulan Rajab. Tapi kenapa pada bulan Sya'ban meningkatkan lagi amal ibadahnya? Dan ya, Nabi punya amalan khusus ketika bulan Sya'ban, yaitu dengan berpuasa. Berpuasa. Nabi memperbanyak jumlah puasanya. Bulan-bulan sebelumnya Nabi berpuasa, Ayyamul Bid. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi lebih membanyakkan lagi jumlah puasanya. Jadi terjadilah kecemukan di antara para sahabat. Kenapa Nabi melakukan seperti itu? Kan gitu kira-kira. Ibarat bahasa kita lah. Jadi setelah para sahabat pun merasa heran dan bertanya-tanya, ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri untuk mengklarifikasi hal ini kepada Nabi. Apa kata Nabi? Menurut riwayat Usamah bin Zaid tadi ya. Apa kata Nabi? Lebih kurang bahasanya, bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang kalian bertanya-tanya kenapa aku meningkatkan amal ibadah, kenapa aku berpuasa, sebenarnya bulan ini bulan yang agung, tidak seperti yang kalian bayangkan, kata Nabi. Kalau bulan Rajab memiliki keistimewaan, maka bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan. Sampai bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Nah ini, sampai bulan Ramadan lebih istimewa lagi. Apa istimewanya? Kan kita bertanya-tanya, apa istimewanya? Kalau bulan Rajab punya istimewa, Sya'ban apa keistimewaannya? Nah, kata Nabi SAW, pada bulan Sya'ban inilah amalan kita selama 1 tahun diangkat, dilaporkan dan ditunjukkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari apa yang segala kita kerjakan. Tapi di sini
memang khusus ingin menunjukkan bahwasanya bulan Rajab itu punya keistimewaan, punya kelebihan. Jadi alangkah bangganya kita, ya, alangkah bangganya kita kalau kita sedang meningkatkan amal kebaikan, disitulah para malaikat menunjukkan amal ibadah kita kepada Allah. Ditunjukkan secara langsung, ya Allah, hamba-Mu si fulan sedang bersedekah. Ya Allah, hamba-Mu si fulan sedang berpuasa. Apa kita tidak bangga, Bang Abon, seperti itu ya kan? Kita dapat laporan dari bos umpamanya, ya. Bos ini, Bang Abon ini dapat reward, dia kerja bagus apa segala macam. Kita kan bangga secara tersendiri, kan begitu lebih kurang. Jadi kata Nabi SAW, aku mau, aku cinta, aku menginginkan, ya, aku menginginkan ketika amal ibadahku diangkat dan ditunjukkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, masya Allah, kita tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang maksum, ya, Nabi yang paling takwa, Nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan dijamin masuk surga. Inna a'tayna kal kautsar. Maka Nabi masih lagi mau menunjukkan bahwasanya dia yang terbaik. Sekarang kita, apakah kita mau juga menunjukkan, ya, dan memburu, ya, amal ibadah pada bulan Sya'ban ini, kan begitu, sehingga kita mendapat ganjaran-ganjaran yang telah Allah lipat gandakan bagi orang yang melakukan amal saleh. Lantas kalau ditanyakan apa itu ganjaran bagi orang yang melakukan ataupun apa malam nisfu Sya'ban itu, ya, malam nisfu Sya'ban itu sendiri, kita telah mengetahui bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah pertengahan bulan Sya'ban, kan begitu, pertengahan bulan Sya'ban. Kalaulah satu bulan dihitung 30 hari, berarti pertengahannya itu kan 15, ya. Kalau malam nisfu Sya'ban berarti malam 15 pada bulan Sya'ban, kan begitu. Mengenai hal ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh istri baginda, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang lebih kurang bahasanya, apa kata beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam bangun, ya, beliau bangun untuk melaksanakan salat, dan ketika salat itu Nabi memperlama sujudnya, lama sekali, sehingga istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha merasa heran, curiga, jangan-jangan beliau sudah diambil, dalam artian wafat, karena saking lamanya Nabi sujud dalam keadaan salat itu. Lalu apa tindakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Beliau pun mendekatkan dirinya dan menggerakkan jari telunjuk Nabi. Ternyata masih bergerak. Mungkin ekspresinya kalau bahasa kita zaman sekarang yang fakir ini, masih, ya kan begitu. Oh, masih ada, kan begitu. Jadi setelah kemudian berlangsung, bangkitlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada sujud, selesai daripada salat. Jadi Nabi pun bersabda, apakah kamu mengira bahwasanya Rasulullah itu tidak memberikan hakmu kepadamu? Lalu apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Bukan ya Rasul, aku curiga engkau sujud sangat lama sehingga aku berpikir engkau telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi setelah itu Nabi pun berkata lagi kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu tahu nggak ini malam apa? Dengan suara yang lembut. Lalu Aisyah dengan menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi, malam ini malam nisfu Sya'ban, yaitu malam 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini dalam tanda petik, Allah Subhanahu Wa Taala muncul kepada hamba-hambanya, mengampuni bagi yang minta ampun, mengasihi bagi yang minta dikasihi, dan menunda bagi orang yang hasud. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwasanya orang-orang yang berburu amalan pada malam nisfu Sya'ban, artinya qiyamul lail, dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, artinya insya Allah bagi Allah menghendaki, dia akan mendapat ampunan yang telah Allah sediakan. Karena pada bulan itu pintu ampunan dibuka dengan seluas-luasnya, pintu rahmat pula dibuka dengan selebar-lebarnya. Sehingga bagi orang yang mengerjakan amal soleh pada malam itu ataupun pada bulan Sya'ban secara menyeluruh, maka dia akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Begitu lebih kurang Bang. Dengan kupasan yang cukup panjang dan juga kita rasa macam sesuatu yang telah terbongkar
Walaupun benda ni kita dah faham, kita dah tahu, tapi pendekatan Ustaz Fahmi bawa ni kita rasa lebih jelas lah. Kalau ada lagi pihak apa yang nak tahu lagi? Itulah ni yang apa tadi dia dah masuk berkenaan dengan Syaban dan sebagainya. Kita dengan tajuk kita menanti di gerbang Ramadan. Jadi apa kita nak tahu? Kita nak masuk pada bulan Ramadan, kita tak sabar-sabar. Saban tahun kita tunggu Ramadan datang. Tapi kita faham ke apa yang kita nak rebut dalam bulan Ramadan? Apa apa kelebihan bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain? Jadi Ustaz bagaimana tu? Tadi telah kita sebutkan bahwasanya bulan Rajab itu di mana kita bulan untuk menanam, ya kan? Manakala bulan Sya'ban, bulan kita menyiram tanaman itu. Betul. Datanglah bulan Ramadan pada akhirnya, yaitu di mana kita memanen, ya, memungut hasil tanaman tersebut, menuai hasil tanaman. Sekarang kita tanya, apa yang mau dipanen, apa yang mau dipungut kalau tidak menanam? Iya kan? Nah, apa yang mau dipanen, apa yang mau dipungut kalau tidak tanaman itu dirawat? Lantas, kalau kita bercerita apa itu kelebihan pada bulan Ramadan, ya jelas bahwasanya kita katakan tadi, kalau bulan Rajab memiliki keistimewaan, bulan Sya'ban lebih lagi keistimewaannya, datang pula Ramadan memiliki yang lebih lagi keistimewaannya. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada bulan Ramadan, di antaranya juga adalah titik terang bagi umat Islam untuk kejayaan pada masa yang akan datang. Di antaranya ialah bahwasanya pada bulan Ramadan ini disinilah Allah memfardukan kepada kita untuk melaksanakan amal ibadah puasa. Ya, di mana selama 1 tahun, ya, selama satu tahun kita mungkin berlena-lena, makan sepuas-puasnya, bahkan mungkin sebahagian di antara kita tidak mengontrol, ya, tidak mengawal hawa nafsu kita, namun pada bulan Ramadan diwajibkan. Ini bukan hanya dianjurkan tapi diwajibkan, ya. Diwajibkan untuk kita mengkawal, ya, mengkawal hawa nafsu kita, cara makan minum kita dan lain sebagainya. Di antara kelebihannya itu ialah di mana kita tadi melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya. Di situ perintahnya untuk orang yang beriman. Sekarang kita tanyakan diri kita, kalau orang yang mengaku Islam, dia tidak puasa, berarti dia bukan orang yang beriman. Perintahnya di sini ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Sekarang kita semua mengaku beriman, tapi puasa tidak. Dia puasa, mengontrol hawa nafsu tidak? Tidak. Ini kadang masalahnya kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana yang telah diwajibkan atas kaum sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ada di sini kalimat la'alla. Dalam ilmu nahwu, la'alla ini huruf tarajji, yakni untuk menggapai suatu tujuan harus dilakukan dengan usaha. Tidak boleh dibiarkan begitu saja lantas mendapatkan hasil, tidak. Jadi harus dilakukan dengan usaha. Apa usaha kita? Melawan hawa nafsu, mengontrol ataupun mengkawal hawa nafsu. Makan dan minum juga dijaga, ya. Hubungan suami istri juga dijaga dan lain sebagainya. Dan di antara kelebihan-kelebihan bulan puasa yang lain ialah disinilah momen, ya. Disinilah momen dan kesempatan kita untuk mencap apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Karena akhirnya itu agar kamu bertakwa. Jadi orang yang berpuasa itu agar kamu bertakwa. Nah, jadi intinya kalau kita mau dicap sebagai hamba Allah yang bertakwa, lakukanlah puasa dengan sebenar-benar puasa. Di bulan Ramadan tentunya. Di mana pada bulan itu kita memanen hasil yang telah kita tanam dan telah kita biasakan kita rawat pada bulan-bulan sebelumnya. Begitu lebih kurang mengenai Allah. Maksudnya kalau sebelum sampai Ramadan, kita dah buat bersedia dengan Syawal. Betul. Syawal dulu terkadang. Kita lebih ke sana. Baiklah Ustaz, saya bila kita dah Ustaz kata kupaskan Ramadan tu, begitulah hebatnya bulan Ramadan. Tapi setiap bulan tu dalam bulan Islam ada kehebatan masing-masing. Macam kita ada Isra Mi'raj, kita ada Nisfu Sya'bannya. Kalau kita ikutkan antara Ramadan tu untuk kita berpuasa ataupun Lailatul Qadarnya kat situ, bulan Isra Mi'raj ini merupakan satu tuntutan solat yang diwajibkan kepada. Saya rasa itu lebih penting daripada bulan-bulan yang lain.
Itu merupakan tiang agama kalau ikutkan. Betul. Tapi kenapa kita fokus pada Ramadan? Apa hebatnya Ramadan kalau dibandingkan dengan ibadah solat yang diwajibkan untuk kita? Baik. Kalau Bang Abon sebut tadi bahwasanya solat itu adalah tiang agama, yang mana itulah punca daripada menandakan kita seorang muslim itu ya, punca dan pertanda bagi seorang muslim itu adalah dengan mengerjakan solat. Tapi kalaulah dikatakan bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia ya, atau keistimewaan-keistimewaan yang terdapat lebih besar pada bulan Ramadan, sementara bulan-bulan yang lainnya juga memiliki keistimewaan. Lantas apa keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan ini? Kan begitu lebih kurang. Jadi sebenarnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya pada bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa, ya kan? Kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan juga orang yang berpuasa ini, ya, orang yang berpuasa ini sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Karena dia melawan hawa nafsu. Orang yang bersungguh-sungguh, dia mau melawan hawa nafsu dia, insya Allah dia itu fisabilillah. Ketika Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj, ya kan? Waktu Nabi melakukan Isra Mi'raj, ada peristiwa-peristiwa yang aneh bin ajaib yang Allah tampakkan kepada Nabi kita SAW. Ketika perjalanan Isra daripada kota Makkah ke Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Di antara peristiwa itu adalah Nabi melihat suatu kumpulan yang mana mereka sedang menanam tanaman. Ibarat bahasa kita menanam tanaman lah. Sudah ditanam, dituai langsung, dipanen, berbuah dia, dipanen langsung. Habis dipanen, berbuah lagi, habis dipanen, berbuah lagi. Ternyata, kata Jibril, itulah ya Muhammad, balasan yang Allah sediakan. Allah lipat, ganjarannya itu berlipat ganda Allah sediakan bagi orang yang berjihad fisabilillah. Ini kalau dilakukan pada bulan-bulan yang biasa. Apatah lagi kalau dilakukan pada bulan Ramadan. Orang yang berpuasa tentu dia dicap sebagai orang yang fisabilillah. Ya, karena dia melawan hawa nafsu. Dia berpuasa daripada pagi sehinggalah ke petang. Insya Allah, apa kata hadis Nabi SAW? Man sama Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini kan suatu kelebihan yang sangat luar biasa yang memang tidak akan kita dapatkan kecuali pada bulan Ramadan. Nah, di samping itu pula peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang Allah memang mungkin bahasa kita hadiahkan lah ya, yang Allah hadiahkan kepada seluruh umat, seluruh hamba-hambanya, yaitu di mana pada bulan itu juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Ya. Nah, kita tahu bersama, malam apa itu namanya? Malam Lailatul Qadar. Yang mana pada bulan Lailatul Qadar itulah, malam Lailatul Qadar itulah, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ayat yang pertama, wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan, yakni 13 tahun sebelum Nabi melakukan hijrah. Jadi itulah antara peristiwa-peristiwa yang memang sangat luar biasa dan memang sepatutnya memberikan kesadaran kepada kita dan keinsafan. Alangkah besarnya pintu rahmat Allah, sayang rasanya kalau kita sia-siakan ya pada bulan Ramadan yang mana seharusnya kita berburu amal soleh. Allah. Dan sebab itulah kita rasa kita menanti Ramadan ini. Sebab dia seumpama apa? Ada satu bonus, ada satu jualan hebat. Contoh kita tunggu-tunggu. Dan inilah sebenarnya antara hadiah yang Allah nak beri kepada kita di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadr, yang dimaksudkan Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Sebab tu orang kalau menghayati Ramadan yang sebetul-betulnya, dia bila berakhirnya Ramadan, dia terasa macam satu kehilangan. Betul. Ibarat orang kata, kalaulah kita sudah selama 1 bulan penuh ya bersama bulan Ramadan ni, bila datang 30 Ramadan ya, esoknya lagi nak Syawal, berdengunglah suara takbir di mana-mana. Rasa macam hati itu sayu, seolah-olah ada yang hendak pergi meninggalkan. Nah, kita bayangkan, kita sudah lama bersama, tiba-tiba ada seorang yang hendak meninggalkan, kan rasanya Bang Abang dan Kak Sofia lebih berpengalaman dalam hal ini. Betul. Ya, itulah dia. Ya, Ustaz, bagi mengakhiri perbincangan kita menanti di gerbang Ramadan ini, kita nak sedikit lagi tambahan untuk memberi motivasi kepada kita, ganjaran pahala di bulan Ramadan yang dikatakan Rasulullah suka bersedekah, tapi lebih lagi Rasulullah amat lebih bersedekah ketika di bulan Ramadan. Barangkali ada keistimewaannya ibadah
pada bulan Ramadan ini? Ganjaran pahala. Ya, betul. Baik. Yang pertama tentunya di mana pada bulan Ramadan itu Allah khususkan ya, Allah fardukan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya ini pun sudah bagi orang yang menjalankan tentunya sudah menjadi ataupun mendapatkan ganjaran yang sangat luas ya. Di antaranya pengampunan dosa lah ya. Karena kalau kita lihat dari segi bahasa, Bang Abon, Kak Sofia, Ramadan itu kan berarti kan panas ya. Panas sekali. Dulu sejarahnya kenapa Ramadan itu disebutkan, lebih kurangnya lah. Karena saking dulu karena bulan Ramadan itu terkenal dengan terik panas matahari yang sangat membakar ya. Atau identik dengan kita sebut sekarang musim kekeringan, tak ada hujan dan lain sebagainya. Sehingga para umat pra Islam dulu mereka mempersiapkan seperti bahan makanan lah ataupun mengumpulkan air, dicari dari tempat-tempat yang lain untuk dikumpulkan di rumah mereka. Karena panasnya dan memungkinkan sumur yang ada di tanah mereka menjadi kering. Betul, tandus. Jadi mereka mencari sumber-sumber air, sumber makanan untuk dikumpulkan di rumah mereka sekiranya persiapan pada bulan Ramadan yang mana terkenal dengan panasnya. Awal asal katanya kan Ramadan, itu artinya panas. Jadi orang dulu itu, orang-orang Arab menurut apa yang saya dapat dari guru saya lah, untuk menyebutkan satu bulan itu yang bermakna bersangatan, artinya sangat panas, ditambah di akhir alif dan nun. Itu makanya kita sebut sekarang dengan Ramadan, ya kan? Berarti kan panas. Seiring berjalannya waktu, ada perubahan makna, ya, ada perubahan makna. Kalau dulu karena saking panasnya cuaca sehingga para umat pun mengumpulkan air, mengumpulkan makanan untuk persiapan, sekarang beda, ya. Para guru-guru kita mengadjustlah makna-makna ini sehingga dapat kita pahami secara mudah. Apa itu di antara lain? Kalau dulu karena panas membakar, sekarang membakar dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan adanya bulan Ramadan ini, ya, di mana kita bersusah payah melakukan puasa, ya, malamnya disunnahkan pula untuk melaksanakan salat sunnah tarawih, yang mana walaupun ini terlihat seperti ya pahala sunnah yang mana kita tahu pada umumnya pahala sunnah itu tidak sebesar pahala wajib. Namun ketika dilakukan pada bulan Ramadan, yang dimana Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang yang beramal saleh, maka tentu ganjaran yang diberikan bahkan sama besarnya dengan pahala yang wajib yang biasa kita kerjakan pada bulan-bulan sebelumnya. Di antaranya adalah seperti Nabi suka bersedekah seperti yang dikatakan Kak Sofia, bahasanya Nabi itu suka bersedekah pada bulan Ramadan. Tidak hanya bulan Ramadan sebenarnya. Nabi suka berpuasa pada bulan apa saja. Datang lagi bulan Ramadan, dikarenakan besarnya ganjaran, betul. Besarnya ganjaran yang Allah berikan, maka ya, kalau orang yang sadar lah, bagi orang yang sadar, siapa sih yang tak mau menerima ganjaran yang lebih? Padahal kita hanya membuat sedekah 1 gelas air biasa saja. Ya, cukup. Untuk apa istilahnya? Bersedekah 1 gelas air, tapi ibarat kita mungkin dibalas dengan satu apa itu namanya? Botol besar itu. Siapa yang tak mau? Lebih kurang begitulah, ya kan? Dan Nabi suka bersedekah itu untuk memberikan orang yang sedang berpuasa, artinya memberikan berbuka, ya, memberikan berbuka. Jadi sangat wajar bagi saudara-saudara kita yang sadar akan kelebihan ini. Banyak kita lihat di mana-mana, di surau kah, di masjid kah, mereka berbondong-bondong, berantusias menjadi donatur. Apa bahasanya di sini? Donatur itu penderma, menjadi penderma. Saya malam ini, saya puasa Ramadan tanggal sekian untuk sahurnya, untuk Ramadannya, bahkan untuk morehnya juga ada. Kalau saya di Indonesia tidak ada moreh. Saya nggak tahu, tak ada istilah moreh. Saya tahu moreh hanya di sini. Waktu setelah siap Ramadan, apa hal ini? Kenapa ada makan-makan? Oh Ustaz, ini namanya moreh. Oh moreh, saya baru tahu. Padahal masih kenyang. Cuman karena kita berburu sholat tarawih apa segala macam, mungkin makanan yang dapat dari berbuka tadi dah berkurang. Betul. Disambunglah dengan moreh. Jadi itulah antara sedikit ganjaran yang dapat saya share, ya, yang Allah berikan dan Allah sediakan pada bulan Ramadan. Allah alam, begitu lebih kurang. Alhamdulillah. Padanya kita nak bercerita pasal Ramadan, tapi kita dah menyangkit dengan Rejab Syakbannya tu. Rasa saya cukup lengkap lah Ustaz. Jadi kepada penonton kita, nampaknya apalah yang Ustaz kupaskan tu di sebalik yang tersurat, hebat juga yang tersuratnya tu.
Di sebaliknya rohaninya itu kita dapat tahu bukan sekadar bulan saja, tetapi apa yang bulaya menanam, menyiram, menuai, dan di sebaliknya itu memang kita rasa pendekatan tu cukup jelas, Ustaz. Jadi kepada penonton, kami sudah sampai ke penghujung rancangan kita, program kita kepada kali ini. Nampaknya saya cukup secara personalnya lah rasa teruja dan juga terbuka luas. Kita punya selama ini agak-agak kita fikir sekadar berpuasa, sekadar mengeluarkan zakat apa semua, tapi itu adalah tuntutan-tuntutan yang tak cara sengaja yang kita lakukan, tetapi itulah tuntutan yang diwajibkan sebenarnya dan digandakan lagi. Itu yang kita rasa macam seolah-olah biarlah Ramadan sepanjang tahun. Tapi itulah istimewanya Ramadan. Jadi pada penonton, terima kasih yang sanggup menunggu hingga selesai. Sebab itu saya kata kena tunggu sampai habis program ini, maka kita dapat menuai hasil yang cukup lumayan. Panen. Baiklah, dengan ini kita ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Fahmi Nasution dan juga kepada Bapa Abon, kepada anda para penonton. Jangan lupa untuk kita kongsikan perbincangan kita ini, untuk kita like, share dan juga kita subscribe dan juga komen sekiranya ada perkongsian-perkongsian menarik ataupun ada benda yang perlu kami tambah baik, insya-Allah. Terima kasih banyak kerana setia bersama dengan kami dalam Sembang Songkok Tinggi, bukan sembang kosong tapi berisi. Jadi sebelum kita mengakhiri program ini, saya rasa macam nak pantun. Silakan. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati beragan. Semoga kita mendapat keberkatan ilahi dalam menanti gerbang Ramadan. Itu Kalau dia. Abang pergi ke sawah, jangan lupa pakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, itu dia. Macam mana ni saya tak ada pantun, tapi tak apalah. Saya akhiri program hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.